Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari Shift A kelompok 3 akan menjelaskan mengenai asidi alkalimetri. Selamat menonton. Dasar teori, titrasi adalah suatu cara untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dengan menggunakan larutan standar. Larutan standar adalah suatu larutan yang mengandung konsentrasi yang diketahui secara tepat dari unsur atau zat. Asidimetri adalah titrasi dengan menggunakan larutan asam untuk menentukan basa. Asam yang biasanya digunakan adalah HCl, asam cuka, asam oksalat, dan asam borat. Sedangkan alkalimetri merupakan kebalikan dari asidimetri, yaitu titrasi yang menggunakan larutan standar basa untuk menentukan asam. Titran atau titer adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi. Titrat adalah larutan yang dititrasi untuk diketahui konsentrasi komponen tertentu. Larutan standar dapat dibuat dengan cara melarutkan sejumlah senyawa baku tertentu yang sebelumnya senyawa tersebut ditimbang secara tepat dalam volume larutan yang diukur dengan tepat. Larutan standar ada dua macam, yaitu larutan standar primer, merupakan suatu larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasinya diketahui secara tepat melalui perhitungan massa. Larutan standar sekunder merupakan suatu larutan yang mengandung zat yang konsentrasinya tidak diketahui dengan tepat dikarenakan berasal dari zat tidak murni. Prinsip kerja dari praktikum asidi alkalimetri ini adalah dengan penetapan kadar suatu zat atau senyawa secara kuantitatif. Hal ini dilakukan dengan cara pereaksinya dengan senyawa lain dengan tepat. Senyawa atau larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut dengan titran. Titran ditambahkan sedikit demi sedikit dari dalam diuret pada titrat larutan yang dititrasi sampai terjadi perubahan warna indikator. Untuk alur pengerjaan, pertama-tama kita perlu membuat larutan standar sekunder. Jadi larutan standar sekunder yang kita gunakan di sini itu berupa larutan natrium hidroksida. Selanjutnya kita juga perlu membuat larutan standar primer, yakni larutan asam oksalat. Kenapa kita perlu membuat larutan standar primer? Karena larutan standar sekunder yang kita gunakan itu tidak memiliki konsentrasi yang pasti, sehingga perlu kita bakukan dengan menggunakan larutan standar primer. Nah, selanjutnya kita juga perlu membuat indikator. Indikator yang kita gunakan di sini itu adalah larutan indikator phenolphthalein. Selanjutnya kita bakukan larutan standar sekunder tersebut, yakni natrium hidroksida dengan menggunakan larutan standar primer, yakni asam oksalat dengan menggunakan metode titrasi. Selanjutnya kita tentukan kadar sampel yang kita gunakan juga dengan menggunakan metode titrasi. Nah, untuk cara titrasi itu yang pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahannya. Di sini ada Erlenmeyer. Erlenmeyer di sini itu berisi sampel yang kita gunakan yang telah dicampurkan dengan indikator, yakni indikator phenolphthalein. Sedangkan buret yang ada di atasnya itu merupakan larutan standar sekunder yang kita gunakan, yakni larutan natrium hidroksida. Selanjutnya kita buka tutup flap dari buret tersebut dan kita biarkan larutan sekunder menetes. Kita lakukan titrasi ini sampai terjadi perubahan warna pada indikator. Perubahan warna pada indikator ini menunjukkan titik akhir titrasi dan juga titik ekivalen. Titik ekivalen merupakan keadaan di mana proses penetralan itu telah terjadi secara sempurna atau ketika jumlah mol titran itu sama dengan jumlah mol titrat. Nah, selama proses titrasi, kita dapat membuat kurva titrasi. Jadi kurva titrasi ini menunjukkan hubungan antara banyaknya asam atau basa yang kita tambahkan ke dalam sampel dengan pH yang terbentuk. Bisa kita lihat, untuk kurva A itu merupakan kurva yang menunjukkan titrasi antara asam dan basa kuat, sehingga akan menghasilkan titik ekivalen pada pH 7. Lalu yang D ini merupakan titrasi asam lemah dengan basa kuat akan menunjukkan titik ekivalen lebih dari 7. Sedangkan yang C ini merupakan titrasi antara asam kuat dan basa lemah akan menunjukkan titik ekivalen kurang dari 7. Nah, untuk yang terakhir ini merupakan titrasi asam lemah dengan basa lemah. Titrasi ini cenderung jarang dilakukan. Kenapa? Karena reaksinya yang lambat dan juga tidak tuntas. Sehingga titik ekivalennya itu hanya terjadi sebentar sehingga sulit untuk kita amati. Jadi pembahasan dari HP. Jadi untuk penetapan kadar asidositas yaitu pertama dengan pembagian NaOH terhadap oksigen, yaitu dengan mencari VNaOH terlebih dahulu dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi 3. Itu 13 ditambah 12 ditambah 12,4 dibagi 3, yaitu hasilnya 12,46 ml. Kemudian mencari N dari NaOH, yaitu VNaOH dikali dengan NaOH sama dengan V asam oksalat dikali dengan N asam oksalat yang mendapatkan itu dengan 0,0802 m. Nah, untuk kadar pertama itu dengan rumus massa dibagi dengan berat eksperimen dikali valensi sama dengan PI dikali dengan N. Mendapatkan hasil 298,20 ml. Untuk kadar yang kedua yaitu massa dikali dengan valensi dibagi dengan berat eksperimen sama dengan V dikali dengan N sama dengan 202,66 ml hasilnya. Nah, untuk kadar yang ketiga itu dengan menggunakan rumus massa dibagi dengan berat eksperimen dikali dengan valensi sama dengan V dikali dengan N. Dapatkan hasil 246,09 mg. Untuk persen kadar yang pertama itu adalah
298,20 mg. Kita bagi dengan sediakan dari asetosal itu 500 mg dikalikan dengan 100% yaitu 59,64%. Nah, untuk kadar yang kedua yaitu kadar yang kedua itu adalah 202,6 yang dibagi dengan sediaan dari asetosal dan dikalikan dengan 100% yaitu 40,53%. Nah, untuk persen kadar yang ketiga yaitu itu adalah 246,09 mg kita bagi dengan 500 mg yaitu dari sediaan asetosal. Nah, kita kalikan dengan 100% yaitu hasilnya adalah 49,21%. Nah, untuk review video ini ada larutan ini sebagai larutan baku yang menitran sebagai basa kuat yang menitrasi asam lemah yaitu asam salisilat dan asetosal. Nah, hasil reaksi ini mendekati kisaran gram pH basa yang dihasilkan saat proses titrasi. Nah, untuk alasan dari pemilihan yaitu indikator yang digunakan dengan tujuan untuk memudahkan dalam penentuan titik akhir titrasi. Praktikum kali ini menggunakan indikator yaitu fenolftalein karena kisaran pH yang dimiliki dari fenolftalein ini sebesar 8,3 sampai 10. Sebab range indikator 8,3 sampai 10 ini mendekati range pH garam yang dihasilkan. Maka dengan indikator ini dapat menunjukkan titrasi yang terbentuk itu ditujukan dengan adanya perubahan warna. Nah, untuk perubahan warna ini pada fenolftalein ini yang awalnya tidak berwarna atau bening dan menjadi warna merah muda itu disebabkan karena rentang pH yaitu 8,3 sampai 10. Nah, karena ketika asam dititrasi dengan basa kuat, maka akan terjadi perubahan pH menjadi pH basa. Nah, hal ini menyebabkan karena indikator dari fenolftalein ini mengalami perubahan warna. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.